Sabda TV. Pertanyaannya, bolehkah transplantasi tadi dalam Islam? Apabila dipenuhi syarat. Kalau jual beli nggak boleh. Kalau mendermakan. Kalau derma boleh, jual beli tidak boleh. Terus prosesnya boleh apa tidak? Prosesnya boleh apa tidak? Dilihat syaratnya tadi, yaitu pertama, ketika diambil dari pemilik sebelumnya, apakah mengganggu kehidupan dia atau tidak? Kalau mengganggu keberhasilan kehidupannya, kelangsungan kehidupannya, maka hukumnya haram. Bagi dia lebih penting daripada untuk orang lain. Ya, karena Allah berikan untuk dia. Kalau umpamanya dia akan donor ginjal dan diperiksa oleh tim ahli bahwa orang ini akan mampu hidup dengan satu ginjalnya, karena dua-dua ginjalnya alhamdulillah fungsinya bagus, sehingga satu masih bisa bertahan hidup dengan normal. Tapi untuk sampai dia beradaptasi dengan anggota tubuh yang lain, dibutuhkan beberapa perawatan yang biasanya biayanya pun cukup mahal. Ya, ini persyaratan pertama. Dipastikan bahwa orang yang diambil darinya ginjal atau si donatur bisa bertahan hidup setelah ginjal diambil, setelah organ diambil dari dia. Atau biasanya pada saat dia berderma, pada saat dia akan meninggal, dia berwasiat. Bolehkah dia berwasiat dengan ini? Apakah bisa diwarisin? Jangan-jangan sehingga ahli warisnya. Dahulu ada kebiasaan orang-orang dahulu memakai gigi emas. Ya, itu gigi emas, wallahu a'lam, dari zaman Rasulullah juga sudah digunakan emas sebagai pengganti organ tubuh. Ada salah seorang sahabat Nabi jatuh, tulang hidungnya patah, dan dia memakai emas penggantinya. Ini lumayan ini ya, berapa gram ini? Apalagi orang Arab besar, mungkin bisa setengah kilo itu. Ya mungkin bisa setengah kilo sebesar ini hidung Arab. Ya, belum lagi giginya. Bisa mungkin 1 kilo kalau dia meninggal di tubuhnya ada. Ini diwarisi atau tidak? Jadi harta waris atau tidak? Iya, jadi harta waris. Diambil. Ya, sebelum dia dikuburkan atau sebelum ditanam. Ditanam namanya, kalau di Sumatera ditanam namanya, dikuburkan itu ditanam. Tapi anggota tubuh tidak. Kan bisa dijual, mata, jantung, ginjal 2, mata 2, berapa harganya itu? Mungkin puluhan miliar. Tidak. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya, yang ada donor. Bolehkah dia berwasiat kalau ingin donor? Boleh. Tidak perlu menghitung sepertiga dari hartanya dan ahli waris, tidak perlu. Tidak boleh kepada ahli waris, namanya ada cucunya. Ya, kondisi subhanallah, umpamanya kornea matanya bermasalah atau ginjalnya bermasalah. Lalu si kakek ini atau nenek ini mengatakan, andai saya wafat, ambilkan kornea saya atau
jantung saya atau ginjal saya untuk cucu saya itu. Ya. Ini boleh karena dia bukan wasiat dalam istilah wasiat di mana Rasulullah mengatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Karena dia bukan harta ini. Dia tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Seperti itu. Adapun kalau yang pihak donatur organ tadi butuh biaya perawatan sampai dia bisa beradaptasi normal kembali dengan kondisinya setelah diambil ginjalnya, biaya perawatan itu umpamanya ditanggung oleh keluarga atau pihak yang menerima donor, ini tidak ada masalah. Ini namanya bukan jual beli. Namanya bukan jual beli ini. Ya. Jelas? Wallahu a'lam. Bagaimana kalau jantungnya jantung orang kafir? Kalau terjadi umpamanya transplantasi jantung dari orang kafir ke orang muslim, apakah si muslim menjadi kafir dia? Kan jantung kalbu. Tidak bisa lagi baca Fatihah si muslim tadi? Atau emosionalnya terganggu? Ada penelitian Anda pernah baca di bidang ini? Ya, berarti kalbu bukan jantung. Karena kalau kalbu itu jantung, ketika dipindahkan, berpindahlah sifat kekafiran kalbunya orang kafir tadi ke muslim. Sehingga otomatis si muslim ini, kalau betul itu adalah kalbu itu adalah jantung, ya. Kalau dalam bahasa Arab iya kalbu itu jantung, kalau dalam ilmu kedokteran kalb. Tetapi kalau kalbu ini dalam dimaksud kalian tidak berfikirkah, kata Allah, fala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ya, kalau dimaksud dengan kalbu yang berfikir, yang berakal, bukan jantung. Para ulama Ibnu Qayyim mengatakan organnya memang jantung, tapi ada hubungan dengan otak. Para profesor otak sedunia sampai sekarang pun mereka tidak bisa menentukan di mana chip memori manusia disimpan Allah. Kalau handphone Anda tinggal ambilkan chipnya kan ya, itu handphone tinggal lagi jadi batu bata, tidak ada fungsinya, sudah hilang isinya. Kalau manusia, chipnya yang mana diambil? Ya. Semua profesor otak di dunia sampai sekarang mereka tidak mengetahui di mana chip manusia disimpan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang menukil dari Imam Ahmad, beliau mengatakan kalbu itu yang berfikir, yang nalar, yang menyimpan, itu organnya adalah jantung, tapi terhubung dengan otak. Wallahu a'lam.